Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil UTS struktur aljabar 2. Yang pertama, misalkan R adalah ring komutatif dan A elemen dari R. A bukan sama dengan 0. Jika A adalah pembagi dari 0, maka tunjukkan terdapat B elemen dari R sehingga B bukan sama dengan 0, sehingga A kuadrat B sama dengan 0. Nah, menurut teorema, kita tahu bahwa A untuk menjadi pembagi 0 harus ada elemen B tak 0 sedemikian sehingga AB sama dengan 0. Misalkan A bukan sama dengan 0. A adalah pembagi dari 0. Menurut teorema terdapat B elemen tak 0 sehingga AB sama dengan 0. Oleh karena itu A dikali AB sama dengan A kali 0. Karena tadi kita tahu bahwa AB sama dengan 0 sehingga A kali 0 sama dengan 0. Di samping itu, A dikali AB sama dengan AA dikali B menurut sifat asosiatif pindah kurung sehingga diperoleh A kuadrat B. A dikali AB kan tadi tahu bahwa A dikali AB sama dengan 0. Nah, A dikali AB itu juga A kuadrat B sehingga kita simpulkan bahwa A kuadrat B itu sama dengan 0 untuk B bukan sama dengan 0. Yang kedua, tuliskan semua pembagi 0 dan unit di Z18 serta penjelasannya. Anggota dari Z18 adalah kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12, kelas 13, kelas 14, kelas 15, kelas 16, kelas 17. Nah, kenapa kita 0 gak dipakai? Karena untuk syarat pembagi 0 itu A dan B-nya bukan sama dengan 0 sehingga 0-nya tidak diikutkan di tabel. Nah, 1 dikali 1, 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3, dan begitu seterusnya. 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8, 2 kali 5, 10, 2 kali 6, 12, 2 kali 7, 14, 2 kali 8, 16, 2 kali 9, 0. Kenapa 0? 2 kali 9 itu 18. 18 modulo 18 itu kosong. 2 kali 10, 20. 20 modulo 18, 2, sehingga hasilnya 2. Dari tabel perkalian tak 0 di Z18 diperoleh bahwa pembagi 0 di Z18 adalah kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 6, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 12, kelas 14, kelas 15, kelas 16. Pembagi 0 adalah A bukan sama dengan 0, B bukan sama dengan 0, A elemen dari R, B elemen dari R sehingga AB sama dengan 0. Nah, misalkan nih, A-nya itu kelas 2, B-nya itu kelas 9. 2 dikali 9 sama dengan 18. 18 modulo 18, 0. Nah, sehingga 2 dan kelas 9 itu disebut pembagi 0 karena AB sama dengan 0. Nah, untuk unit adalah unsur yang memiliki inverse di perkalian. Dari tabel kita peroleh bahwa yang bernilai 1 adalah unit, yaitu kelas 1, kelas 5, kelas 7, kelas 11, kelas 13, kelas 17. Unit itu kan A kali B sama dengan 1. Nah, misalkan A-nya itu 5, B-nya 11. 5 kali 11 sama dengan 55. 55 modulo 18 itu sama dengan 1. Daftar semua idempoten di Z15 beserta penjelasannya. Nah, dalam sebuah ring, elemen E dikatakan idempoten jika E kuadrat sama dengan E. Anggota dari Z15 adalah kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12, kelas 13, kelas 14. 0 dikuadratkan 0, 1 dikuadratkan 1, 2 kali pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, 16, 16 modulo 15, 1, dan begitu seterusnya sehingga diperoleh idempoten di Z15 adalah kelas 10, kelas 6, kelas 1, dan kelas 0. Misalkan R adalah ring komutatif dan A elemen dari R, tunjukkan bahwa misalkan R adalah ring komutatif dan A himpunan dari R, tunjukkan bahwa I adalah R elemen dari R besar untuk RA sama dengan 0 untuk setiap A elemen dari A adalah ideal dari R. Kan R adalah ring komutatif. I subhimpunan tak kosong dari R. I disebut ideal dari R jika setiap R, Y elemen dari I berlaku R min Y elemen dari I, dan setiap R elemen dari R besar dan setiap Y elemen dari I berlaku R Y elemen dari I dan Y elemen dari I.
Yang pertama, tunjukkan bahwa R min Y elemen dari I untuk setiap R, Y elemen dari I. Ambil sembarang R, dan Y elemen dari I, maka R elemen dari I yang artinya RA sama dengan 0, Y elemen dari I yang artinya YA sama dengan 0. R min Y dikali A sama dengan R kali A RA min Y kali A min YA. Nah, kita tahu bahwa RA dan YA itu 0, sehingga 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Jadi R min Y elemen dari I untuk setiap R, Y-nya di I. Yang kedua, RY elemen dari I untuk setiap R, Y elemen dari I. Ambil sembarang R dan Y elemen dari I, maka RA dan YA itu sama-sama kosong, sehingga RY dikali A sama dengan R dikali YA, berlaku sifat asosiatif, sehingga kita peroleh bahwa R dikali YA untuk YA-nya sama dengan 0, sehingga R kali 0 sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa RY elemen dari I untuk setiap R, Y elemen dari I. Yang ketiga, buktikan bahwa R elemen dari I untuk setiap Y, R di I. Ambil sembarang Y, R elemen dari I, maka YA dan RA sama-sama 0, sehingga YR dikali A sama dengan berlaku sifat asosiatif, sehingga Y dikali RA untuk RA-nya kosong, sehingga Y kali kosong sama dengan kosong. Untuk setiap jadi terbukti bahwa YR elemen dari I untuk setiap Y, R elemen dari I. Jadi dari tiga pembuktian tersebut, kita simpulkan bahwa I ideal di R. Misalkan R adalah ring komutatif dengan unsur kesatuan yang memiliki sifat A kuadrat sama dengan A untuk setiap A elemen dari R. Jika I adalah ideal prima, tunjukkan banyaknya unsur di RI adalah 2. Nah, setiap ideal di R adalah maksimal jika setiap elemennya memenuhi Xn sama dengan 1 untuk N lebih besar dari 1. Nah, jadi bisa I adalah ideal maksimal dengan R per I adalah domain integral. Nah, misalkan A elemen dari R per I. A kuadrat sama dengan A. A-nya pindah ruas sehingga diperoleh A kuadrat min A sama dengan 0. A-nya dikeluarkan sehingga diperoleh A dalam kurung A min 1. Maka kita peroleh bahwa A-nya itu sama dengan 0 atau A-nya sama dengan 1. Jadi banyaknya unsur di R per I ada 2, yaitu 0 dan 1. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.